Jangan lupa tonton terus channel Teguh Amrul Official. Teguh Amrul Official. Subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Ini sebagai emak-emak. Bagaimana sih Fatima, emak-emak itu bisa nggak mah di usia yang sekarang ini, terus dengan kesibukan punya anak, terus ngurus suami, bisa nggak hafalan Quran mah? Belajar menghafal Al-Quran. Bisa sih, karena segala sesuatu yang kita inginkan itu pastinya niat ya, terlebih dahulu tuh niat. Kalau niat udah kuat, insya Allah segalanya itu akan mudah. Masya Allah, niat. Terus? Ya itu niat, terus menyisihkan waktu luang untuk belajar entah ketika ketika habis sholat duha atau mau tidur malam. Yang penting tidak melalaikan pekerjaan yang lain. Kalau seandainya ngalamin rasanya kayak digoda setan gitu ya, maksudnya kayak penyakit males itu ada tipsnya nggak? Pertama untuk bangkitnya itu pertama ngapain? Bangkit ya pastinya ya. Terus Ya. kedua apa? Ya ini ingat tujuan awal ya. Pasti ingat tujuan awal kita apa. Jadi ingat, pokoknya ingat sesuatu yang bikin kita semangat. Contohnya kalau di pondok misalnya kita lagi males, ya ingatnya orang tua. Tujuan kita apa gitu. Kita mau kasih apa ke orang tua kita, itu pasti motivasi terbesar yang paling sangat menghilangkan rasa malas tuh ingat orang tua sih. Masya Allah. Kalau sekarang supaya nggak malas, bikin jadwal, terjadwal segala sesuatunya itu. Masya Allah. Jam segini harus ini gitu. Menghukum diri sendiri ketika kita tidak melakukannya, kita hukum diri kita sendiri. Contohnya kita hari ini murojaah kita targetkan 2 juz, ternyata kita nggak nyampe target kita, otomatis kita harus hukum besok harus double untuk menutupi kesalahan yang hari kemarin itu. Oke. Masya Allah ya, berarti kita itu harus ngotot dengan target yang kita buat, terus kemudian totalitas menjalankannya, bahkan memberikan punishment untuk diri sendiri kalau misalkan nggak sesuai target. Bagus sih, target yang dijalankan adalah target untuk akhirat, apalagi ya Masya Allah. Kita untuk dunia aja ngotot, berarti untuk akhirat harus lebih ngotot ya. Oh ini kayaknya ini kok nasihat buat aku ya. Masya Allah. Terus gimana mah? Apa ya, pesan Umi yang Fatimah selalu ingat itu apa mah? Ya, maksudnya kita harus belajar dari bawah, terus sesekali boleh kita kayak menghibur diri kita dengan cara, maksudnya dengan cara ya tadi boleh jangan ngomong, tapi kalau intinya kalau untuk belajar kita harus belajar yang dari bawah juga. Jadi kita biar merasakan masih banyak yang membutuhkan, banyak yang belum bisa makan. Kita harus banyak bersyukur dengan itu. Yang diajarkan orang itu selalu bersyukur. Benar. Emang itu ya, Masya Allah ya. Kalau inget kita tuh pas muda itu ya, kan pengen namanya rebonding rambut itu. Saking apa ya, Umi itu saking kayaknya bagi Umi itu kayaknya nggak penting, kamu tuh masih muda, belum saatnya kayak dandan gitu loh. Sampai akhirnya kita tuh, saya terutama, rambut tuh disetrika pakai setrikaan baju. Saking penasarannya gimana sih rasanya punya rambut lurus itu, kok kayaknya enak, rapi gitu. Sampai segitunya Om itu ngajarin. Tapi sekarang merasakan, oh
oh iya ya bagus ya, andai kan aku dulu, makanya andai kan ibu nggak seketat itu kayaknya wah udah nggak tahu lah ya jadi apa ibaratnya, udah terpengaruh teman yang nggak jelas gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang merasakannya tuh orang tua itu nggak akan ada habisnya untuk menginginkan anaknya menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih dari orang tuanya pastinya ya Pak ya. Apa yang diajarkan waktu itu, kalau untuk masa dulunya kita belum tahu apa sih manfaat besarnya. Benar. Tapi ketika sekarang kita sangat merasakan, oh ternyata ini terus ini. Benar iya emang benar, masya Allah, orang tua itu masya Allah. Kita doakan orang tua kita menjadi orang tua yang surganya tanpa hisab, amin ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Oh iya Mak, kan Fatimah itu pasti ya, pondok itu kan mengajarkan banyak hal ya. Terus Fatimah ini kan dekat sama ibu Kiai ya, istri dari Ustadz Hasan. Pendidikan apa yang diajarkan ibu Hasan kepada Fatimah? Pendidikan terbesar dari ibu Kiai Hasan itu, Kiai Hasan adalah yang pertama itu tentang kesederhanaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Kata beliau, kita di pondok kita bisa, maksudnya untuk kalau kita menginginkan hajat untuk beli ini itu ada uang kan, tapi bukan itu yang kita cari, bukan supaya biar kemewahan tidak, tapi kesederhanaan, qanaah yang cukup, itu yang sangat diajarkan oleh guru biasa. Dan beliau itu kerja keras, sangat kerja keras sekali, mengajarkan kepada santrinya untuk bekerja keras. Dan ketika kita di pesantren, ketika sudah pengabdian, kita lebih sering ada waktu untuk beliau. Nah itu beliau tuh mengajarkan gimana caranya bekal hidup kita nanti untuk kedepannya ketika kita sudah tidak berada di pesantren. Dan itu sangat berguna yang dirasakan sekarang ini, yang saya rasakan sekarang ini. Masya Allah ya, saya ini baru pertama kali ke Pekanbaru, baru kaget gitu, maksudnya kaget tuh Insya Allah ya, Fatimah ini sudah diamanahi sama Ustadz Abdul Somad pesantren untuk bisa mengajarkan santrinya menghafal Al-Quran. Masya Allah, kecil-kecil sudah ada manfaatnya. Jadi kayak setiap habis ketemu itu mikir gitu, aduh kita ngapain lagi ya gitu. Kayaknya jangan pernah puas dengan apa yang kita lakukan, apalagi kebaikan gitu. Jangan pernah kayak udahlah cukup, udah jangan. Jadi kalau bisa ngotot untuk lebih baik lagi, untuk lebih dahsyat lagi gitu. Kalau urusan dunia kita bisa ngotot, urusan kebaikan harusnya lebih gitu insya Allah. Dan kita semua dimudahkan Allah untuk selalu mempunyai dream impian untuk untuk amal jariah, apa yang kita tinggalkan untuk kita nanti apa nih gitu. Kalau bisa dreamnya yang besar gitu, misalkan kayak punya pesantren, rumah Quran yang selalu Ustadz Abdul Somad nasihatin gitu. Ruang tamu aja bisa loh jadi rumah Quran gitu. Kita ini kan nggak mungkin ya hidup dengan banyak rumah gitu, nggak mungkin. Pasti yang kita pakai cuma satu. Nah, dengan cara apa? Bikinlah rumah Quran, bikinlah ruang tamu kita itu jadi manfaat. Masya Allah. Ini jadi saya yang ceramah nih. Karena saking punya bekal, habis dari Pekanbaru itu tuh punya bekal. Alhamdulillah selalu diingatkan, Masya Allah. Terus mau nanya, apa yang selalu suami ajarkan untuk Fatimah? Beliau selalu mengajarkan untuk Fatimah itu ini, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, maksudnya contohnya mengajar di pesantren gitu kan, maksudnya harus ada mikirin santri, gimana santri itu, katanya jangan berkecil hati, kita nggak usah dibikin susah, karena kita ya ini bisa sakit dahulu, bisa kemudian, karena nanti mereka yang bakal nolong kita
lagi nih. Masya Allah, harus sabar untuk mendidik. Jadi anak itu bukan hanya anak dalam rahim kita, tapi anak yang diamanahkan ke kita, yang didatangkan Allah untuk kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh, harus sabar, harus namanya ikhlas, sabar, telaten untuk membersamai mereka agar menjadi lebih baik lagi, menjadi generasi yang baik. Itu juga amal jariah, mencetak para wanita. Kalau Ustazah Fatimah ini pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Az-Zahra, itu santrinya perempuan. Fatimah ini mencetak generasi wanita untuk menjadi generasi yang akidahnya baik, yang Al-Qur'annya baik gitu, semuanya baik pastinya ya, dan memiliki keterampilan menjadi seorang wanita seutuhnya. Terus aku tuh penasaran nih Maya, kita itu sebagai wanita itu kan ada ya orang yang berprofesi mencari nafkah, ada juga yang berprofesi membantu suaminya dalam dakwah, dalam mencari rezeki gitu ya. Itu ada pesan nggak dari Fatimah untuk kita sebagai wanita? Untuk para wanita yang ikut membantu Membantu berjuang lah